Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai, ketua kelas dipersilakan untuk memimpin anak-anak untuk berdoa. Dipersilakan. Semua berdiri. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, dipersilakan duduk kembali. Silakan. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita absen dulu. Saifuddin, ada? Seva, Aisyah, Alvina, Armi, Dewi Tasya, Dirga, ya. Oke ya, saya pikir anak-anak sudah hadir semuanya. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan batuan, ya. Jadi saya yakin kalian sudah pernah mendengar kata-kata itu tadi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami litosfer, ya. Litosfer itu sendiri ada batuan dan sebagainya, gitu ya. Nah, masalahnya batuan ini susah untuk dihafalkan, ya. Kalian kalau nerima pelajaran dari Bu Erlina dan sebagainya, gitu kan, batuan ini kok susah dihafalkan jenis-jenisnya dan ciri-cirinya, kan begitu. Nah, apakah ada cara supaya materi itu lebih mudah dihafalkan, kan begitu ya. Kalau menghafalkan batuan sulit, tapi kalau menghafalkan superhero kok gampang ya. Ya enggak? Ya, misalkan apa, Iron Man, dia pasti semuanya sudah hafal ya. Dia teknologi canggih, pakai baju dari besi, bisa terbang ya. Kenapa kok mudah banget diingat? Terus kalau bicara Aquaman, dia manusia super, hidup di air ya, dan punya kekuatan yang hebat, itu mudah diingat. Nah, ternyata setelah saya selidiki, semua itu karena ada karakter. Karakter inilah yang membuat sesuatu itu mudah diingat. Karakter. Nah, dalam geografi seringkali materi yang disampaikan itu berupa data. Jadi mengingat sebuah data akan susah, ya enggak? Nggak usah jauh-jauh. Kamu hafal nggak nomornya adikmu? Ya, nomornya adikmu ingat enggak? Kan enggak tahu kan? Ya. Nah, karena karakter itu sesuatu mudah diingat, ya. Coba misalkan angka nomor HP itu ya. Kan meskipun saudaraan atau nomornya ayah ibu, kita susah mengingat karena angka itu bukan karakter yang mudah diingat. Nah, maka bagaimana memunculkan karakter dari sebuah batuan? Nah, itu nanti kita ajarkan ya. Jadi nanti anak-anak semuanya saya kasih tugas membuat cerpen atau membuat storytelling mengenai batuan. Dan tema cerpennya ini berupa superhero yang nanti sesuai dengan sifat-sifat batuan, gitu ya. Tenang aja, gampang, tidak sesulit yang dibayangkan. Sekarang alatnya sudah ada, ya. Jadi nanti kita akan melakukan hal tersebut. Ya, kali ini waktunya kita untuk mendesain perencanaan proyek ya. Nanti saya minta Anda berkelompok ya. Ini tugasnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, ini ya. Setelah berkelompok, nanti kamu perhatikan LKPD tersebut.
ya. Kemudian saya akan menjelaskan lewat komputer saya ya. Kemarin anak-anak sudah saya ajari pakai Google Meet. Jadi nanti kita share screen. Kemudian kalian juga sudah saya ajari untuk login di ChatGPT. Oke ya. Sekarang kita jelaskan lewat komputer teknis pengerjaannya kayak bagaimana. Ya. Nah, sekarang perhatikan HP-nya masing-masing ya. Saya akan membagikan tutorial cara menggunakan ChatGPT ya lewat share screen yang seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Kamu amati baik-baik HP kamu. Nanti saya akan sampaikan materinya lewat layar ini. Oke ya, kita akan membahas caranya ya supaya materi batuan ini lebih mudah diserap oleh otak kita. Nah, pertama harus riset dulu soal sifat batuan. Nah, caranya gampang banget ya. Nah, cukup pakai ChatGPT. Nah, apa itu ChatGPT? Nah, kemarin sudah saya kasih tugas anak-anak ini ya. Kemudian saya suruh membuat email, kemudian sign up di ChatGPT. Nah, sekarang kita tinggal masuknya ke ChatGPT dan kita akan praktekkan gimana caranya riset tentang batuan. Nah, cukup lewat ChatGPT ya. Jadi tidak perlu riset beneran ya. Caranya ke Google Chrome dulu. Nah, simbolnya kayak gini Google Chrome. Nah, nanti akan buka layar begini. Nah, ini kita anggap kosong dulu. Nah, jadi di laptop ataupun di HP itu ya mirip-mirip kayak gini juga ya. Cuma ini buat penjelasan secara umum dulu. Nah, kemudian ketik ChatGPT. Nah, klik OK kalau di HP ya. Kalau di laptop klik enter. Nah, ini akan keluar tampilan kayak gini. Nah, pilih yang ini yang paling atas, chatopenai.com. Nah, ini adalah tempat kita untuk riset ya. Jadi sekarang kita dimudahkan untuk riset, tidak perlu istilahnya survei yang sangat capek dan sebagainya ya. Nah, di sini kita klik. Nah, tampilannya kayak gini ya. Nah, jadi kalian harus bisa ini masuk lewat email, nanti akan keluar begini. Nah, dengan tampilan yang seperti ini nanti kita cukup ngetik aja di bawah ya. Jadi ketiknya nanti di sini. Nah, perintah-perintahnya akan kita masukkan di sini nanti. Jadi nanti semua perintah bisa kita buat ya. Nah, jadi misalnya apa ya, kita buat yang paling gampang gitu aja ya, contoh untuk gambaran bahwa ChatGPT itu bisa banyak melakukan sesuatu. Misalkan buat buat puisi tentang ibu. Nah, gini, buat puisi pendek gitu ya, buat puisi pendek. Nah, misalnya begini, ini contoh biar kamu tahu prinsipnya. Nah, setelah itu diketik yang ini, diklik yang ini. Nah, sama di HP juga sama, ditekan yang ini. Dibuat puisi pendek tentang ibu, diketik, diklik, klik. Nah, langsung dia keluar. Nah, puisi pendek ya. Nah, ini prinsipnya begitu, mirip dengan Google ya, mirip, cuma bahasanya lebih halus dan lebih mudah dipahami. Nah,
sekarang kita hubungkan dengan survei batuan. Jadi kamu nanti ketik di sini. Nah, 10 jenis batuan dan sifatnya. Coba kamu ketik. Saya copy ini karena saya sudah riset duluan, jadinya saya sudah ngopi duluan ini. Tulisannya sudah ada. Kalau kamu harus ngetik dulu 10 jenis batuan dan sifatnya, kemudian klik ini. Nah, ini akan keluar. Ini yang saya maksud dengan riset yang tadi. Nah, granit ya, terdiri dari kuarsa, mika dan sebagainya, kapur, sedimen. Nah, ini sifatnya langsung keluar. Jadi kita sudah sangat efisien dalam mencari sifat-sifat batuan. Nah, setelah itu masukkan mantra yang kedua. Nah, setelah itu, nah ini langkah kedua, kamu ketik mantra khusus. Nah, ini ubah sifat batuan di atas menjadi sifat superhero yang sesuai dengan sifat masing-masing batuan. Nah, ini prom namanya. Ini prom itu mantra lah, ibaratnya gampangannya itu mantra gitu ya. Nah, kalau sudah kamu ketik ini, nah, ketik cetik. Nah, kita tunggu, dia akan memproses, dia akan menganalisis bahwa batuan itu kalau diumpamakan dibentuk karakter superhero itu kayak apa. Nah, itu, nah keluar kan. Nah, ini jadi supaya materi itu mudah diingat, dia itu harus punya karakter. Nah, karakter itu membuat kita mudah ingat dengan sesuatu. Contohnya yaitu tadi Aquaman, manusia yang manusia ikan gitu ya, dia punya karakter ya. Iron Man ya, misalkan dia punya baju besi baja yang super canggih dan bisa terbang. Nah, jadi ketika dibuat karakter itu mudah diingat. Nah, dengan kata-kata ini tadi, ubah sifat batuan di atas menjadi sifat superhero yang sesuai dengan sifat masing-masing batuan. Akan ketemu nama superhero-nya. Granit. Nah, itu ibaratnya kalau superhero itu namanya Sentinel Stone. Nah, dia punya kekuatan yang tidak terbantahkan dan keabadian. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan keandalan yang tidak tergoyahkan. Nah, jadi sifat itu mewakili sifat granit yang sebenarnya. Oh, jadi batuan granit itu kekerasannya sangat tinggi dan tahan terhadap korosi atau karat gitu. Nah, dengan diumpamakan begini, nah, kita bisa hafal, gampang menghafalkan. Oh, kalau ada lakon namanya Sentinel Stone, dia ini orang superhero yang sangat kuat, tidak mudah hancur, misalkan ditembak gak apa-apa, dibanting gak apa-apa gitu. Nah, nanti endingnya kita akan membuat cerita dari superhero itu. Nah, dan medianya juga sama, medianya menggunakan Chat GPT. Ya, ini nggak usah kemana-mana. Nah, sekarang setiap batu tadi sudah ketemu sifat-sifatnya ya. Ini ya sifat-sifatnya batuan, sifat-sifat yang asli. Nah, kemudian batuan tersebut sudah dibentuk karakter, dibentuk personifikasi. Batuan ini diumpamakan sebagai orang, diumpamakan sebagai superhero. Nah, ini sekarang jadi yang ini. Nah, kemudian supaya jadi cerita ya ada mantranya ya, ada promnya. Nah, ini buat cerita pendek tentang superhero. Nah, superhero mana yang kita pilih? Nah, misalnya granit ini ya, granit dengan Sentinel Stone, kekuatan dan tidak tergoyahkan. Nah, ini kita copy ya.
aste. Nah, jadi nanti mantranya jadi panjang. Buat cerita pendek tentang superhero ya, bernama, nah ini dirubah dikit gak apa-apa, bernama Sentinel Stone, kekuatannya tidak terbantahkan dan keabadian. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan keandalan yang tidak tergoyahkan. Nah, jadi itu ya. Jadi awal kalimatnya ini kamu ngetik secara ini manual, kemudian ya ini ngetik secara manual, kemudian ini dipindah, ini dipindah copy ke sini. Nah, jadi kalimatnya panjang. Ini kalimat perintah atau biasa disebut dengan prompt. Nah, kemudian berarti kan kita menyuruh ChatGPT untuk mengarang cerita tentang superhero, kan gitu. Nah, itu maknanya begitu. Kemudian kita klik ini, cetik, kita tunggu aja sambil santai-santai, sambil ngopi-ngopi bisa ya. Nah akhirnya keluar kan, di kota Metropia. Wah, ada legenda tentang Sentinel Stone, pahlawan dengan kekuatan yang luar biasa dan keabadian yang melekat padanya. Wah, keren ini kalau dibuat cerpen. Dia adalah penjaga terkuat yang pernah dikenal oleh penduduk kota. Wah, dan seterusnya. Jadi ini adalah langkah-langkah membuat cerpen. Nah, cerpennya tentang superhero, tapi tidak sekedar superhero biasa. Dia mewakili sifat batuan granit yang sangat kuat. Nah, jadi dengan begini kamu akan memahami sebuah sifat batuan dengan lebih mudah. Nah, karena kamu dimasukkan dalam unsur cerita. Nah, nanti bisa kamu baca-baca di rumah, sekaligus menambah kemampuan literasi kamu. Oke ya, sampai sini ya. Kalian sudah saya kasih gambaran. Nah, ini tadi kalian sudah mulai mencoba-coba. Nah, tapi nanti saya akan keliling mengontrol ya, kira-kira mana aja, atau nanti ketua kelompoknya saya pandu. Jadi ini terbentuk 3 kelompok nanti. Terus ketuanya nanti saya panggil satu-satu untuk di HP ya, dipraktekkan di HP. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi sudah saya ajarkan cara mencari karakteristik batuan, cara mencari sifat batuan. Nah, sekarang kamu sudah mencari tadi ya batuan-batuan yang saya tugaskan ke kamu. Sekarang saya minta kamu membaca hasil searchingan kamu di ChatGPT, bagaimana sifat satu batuan dan kemudian dirubah menjadi karakter superhero ya. Coba dari sini Mbak Fitri, coba dibacakan. Saya menemukan batuan granit dengan sifat batuan beku yang terdiri dari butiran mineral yang besar dan mengkristal dengan baik. Saya juga menemukan batuan granit dengan sifat superhero, kekuatan tak tertanding dan perlindungan yang kokoh bagi semua, menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman. Oke, bagus sekali. Silakan mic-nya juga. Saya menemukan batuan sedimen dengan sifat terbentuk dari endapan partikel mineral, seringkali mudah hancur dan dapat mengandung fosil. Selain itu, saya juga menemukan batuan sedimen sebagai The Historian Voyager dengan sifat superhero, kemampuan untuk mengungkap rahasia masa lalu, membawa wawasan yang mendalam dan kebijaksanaan melalui perjalanan waktu. Oke, silakan selanjutnya Mas Jati.
Saya juga menemukan batuan serpentin, batuan metamorfik yang mengandung mineral serpentin, seringkali berwarna hijau dan mudah diubah bentuknya. Saya juga menemukan sifat superhero-nya, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan mengubah diri sesuai kebutuhan menjadi sosok yang fleksibel dan tangguh. Oke ya, bagus sekali anak-anak. Tadi kalian sudah menemukan batuan beserta sifat-sifatnya, dan juga kalian sudah bisa mengubah sifat-sifat batuan ini menjadi sifat-sifat superhero. Nah, sekarang tak kasih tugas yang agak sedikit rumit, tapi ini saya yakin kamu bisa ya, karena tadi saya ajari. Sekarang kamu buat di HP kamu masing-masing ya, coba perhatikan HP-nya ya. Kamu nanti saya pandu untuk membuat cerpen dari masing-masing HP kamu, ya. Kemudian nanti akan beberapa perwakilan akan maju ke depan. Oke, silakan dibuat menurut arahan yang sudah saya sampaikan di share screen yang tadi. Nah, sekarang kalian sudah ngerjakan cara membuat cerpen dari ChatGPT gitu ya. Nah, pasti mudah kan? Apakah ada yang masih belum bisa dalam ngerjain tadi? Apa lagi yang bisa? Oh ya. Kenapa? Oh, ini. Ya. Oke. Nah, sekarang Nela ya, coba cari Google Chrome ini nih yang paling bawah. Nah, itu tekan, cetak. Nah, ini. Kemudian kamu masukkan di sini. Nah, sebentar. Nah, ChatGPT. CH AT gitu. Nah, itu sudah ada. Oke. Nah, oke. Sekarang kamu masuk ke situ. Ya, ke ChatGPT itu. Tunggu sebentar, ini prosesnya agak lama dikit. Nah, kemudian di sini kamu nanti kan mengarang cerpen soal batuan. Nah, sekarang saya kasih contoh dulu, yang mudah-mudah dulu aja. Misalkan buat cerpen tentang bunga mawar. Coba kamu ketik. Nah, Ketik buat cerpen soal bunga mawar. Oke, sekarang kurang R. Oke, sekarang tekan yang ini, panah ini. Tuh, lo ditekan. Nah, betul. Oh iya, wes. Nah, dia akan mengarangkan buat kamu. Jadi kamu disuruh mesin ini kamu suruh untuk membuat ini karangan ya. Kemudian nanti mengkopinya supaya mudah pakai ini di bawah ini. Pojok gitu, pojok. Nah, aku klik. Nah, wes. Jadi itu nanti dikopi, kemudian dipindahkan ke dokumen kamu. Sudah mengerti ya, Nela ya? Sudah. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nah, itu ya. Pak, Ya, ada lagi? saya juga belum bisa, Pak. Oh ya, Pak. Oh. Nah, jadi begini ya. Itu cuma dikasih link saja, kemudian nanti sudah bisa keluar. Nggak terlalu sulit kok. Ada lagi yang belum bisa? Pak, saya juga enggak. Oke. Oke ya, sekarang kita akan mencoba tentang ChatGPT. Sekarang coba cari ini Google Chrome-nya, coba tekan. Nah, oke, sekarang di URL-nya kamu ketik ChatGPT. Ya. ChatGPT. Salah, Oke, Pak. nggak apa-apa, salah ya dihapus. Sudah di. Oke. Nah, silakan masuk yang itu. Tunggu sebentar, agak lama ini.
Nah, jadi ini bentuknya kayak gini. Jadi kamu nanti kalau ada tugas dan sebagainya, misalkan suruh mengarang atau apa, pakai ini. Nah, kan tadi kan tugasnya disuruh membuat batuan. Nah, sekarang ya ini jangan langsung ke geografi dulu supaya ada gambaran. Misalnya buat puisi tentang cinta, ya coba ketik sih. Buat puisi tentang cinta misalnya ya. Nah, terus tekan yang tombol panah itu. Nah, kutuk. Nah, dia akan mikir dan membuat puisi. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kamu membuat cerpen geografi dengan batuan dan sebagainya, caranya gitu ya. Pokoknya tinggal dirubah-rubah aja bahasanya. Kemudian nanti kalau mau mengcopy juga gampang, pakai tombol yang di pojok gitu loh, pojok yang ini. Nah, yang dekat ini. Nah, dekat video ini. Coba ditekan, klik. Nah, itu berarti sudah di copy. Nanti tinggal dipaste, kemudian dipindah ke Word, kemudian diolah menjadi keperluan kamu itu apa, ya. Gampang ya ini ya? Iya, Pak. Oke, kita akhiri dulu. Nah, jadi gitu. Jadi nggak terlalu sulit, tinggal dimasukkan chat GPT dan kamu nanti sudah dapat jawabannya. Jadi gampang ya anak-anak ya? Ya, oke. Oke ya, kalian tadi sudah mulai mengerjakan secara mandiri tugas kalian untuk mengerjakan cerpen ya. Yang mana cerpen ini mengandung sifat-sifat batuan. Sekarang saya tunjuk beberapa siswa yang kira-kira sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Siapa ya? Oh ya, Fitri, coba silakan dibacakan. Silakan maju supaya teman-temannya tahu semua ya. Silakan di sebelah sana. Ya, ini adalah hasil kerja teman kalian yang bernama Fitri. Silakan dibacakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kasusanti dari absen 8. Oke, silakan. Saya menemukan batuan granit dengan sifat batuan beku yang terdiri dari butiran mineral yang besar dan mengkristal dengan baik. Dengan karakteristik granit sebagai The Titan Guardian, dengan memiliki sifat superhero, dengan kekuatan tak tertanding dan perlindungan yang kokoh bagi semua, menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman. Oke. Berikut ini cerita tentang Titan the Guardian. Pada suatu hari, di tengah kota yang penuh dengan gedung pencakar, langit, dan lampu-lampu neon, terdapat sosok superhero yang disebut The Titan Guardian. Namun, nama itu dihormati oleh semua orang karena di balik identitasnya yang tersembunyi, ia adalah pahlawan dengan kekuatan yang tak tertanding dan perlindungannya yang kokoh bagi seluruh kota. The Titan Guardian, atau biasa dipanggil dengan Titan, memiliki kekuatan yang melebihi imajinasi siapapun. Tubuhnya dikelilingi oleh energi yang kuat, memberinya kekebalan terhadap segala jenis serangan. Kecepatan dalam kekuatan fisiknya adalah hal yang membuatnya begitu hebat. Lanjut. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Tadi si Fitri sudah maju, sekarang siapa ya kira-kira yang sudah ini? Oh ya, Army, coba presentasikan hasil kerjaannya. Silakan maju ke sana. Nah, kali ini Army akan mempersembahkan cerpennya ya, supaya menjadi motivasi untuk yang lain. Silakan dibaca. Saya menemukan batuan lava sifat batuan lava dengan struktur yang halus sering dihasilkan dari letusan gunung berapi. Karakter dalam cerpen batuan tersebut adalah Dikeraskan lagi. The Molten Fury. Oke. Sifat superhero, menguasai kekuatan api energi yang melimpah, mampu menyapu segala hambatan dan kekuatan yang mengagumkan. Oke.
Berikut adalah cerpennya. Pada suatu masa, di dunia yang dipenuhi dengan keajaiban alam, terdapat sosok pahlawan yang super dijuluki dengan The Molten Fury. Nama itu tidak hanya menggambarkan kekuatannya, namun mengagumkan. Tetapi juga sifatnya menguasai kekuatan api dan energi yang melimpah. The Molten Fury yang sering disebut dengan Fury adalah pahlawan yang memiliki kendali penuh atas elemen api. Dari kedalaman bumi, dia menggali kekuatan yang membara, mampu menyapu segala hambatan dengan kekuatan yang luar biasa. Api yang ia kendalikan tidak hanya merusak, tetapi juga digunakan untuk melindungi dan membantu. Sekian cerita yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Luar biasa hasil pekerjaannya ya. Nah itu ya. Jadi gampang sekali ya ternyata membuat cerpen. Ya, pokoknya kamu bisa chat GPT. Tadi Armiani sudah memberikan hasilnya untuk disampaikan. Kurang satu orang lagi nih ya. Saya butuh siapa ya ini yang sudah. Oh ya, coba kamu, Dewi Tasya. Silakan maju dan mempresentasikan hasil kerjanya dalam membuat cerpen. Oke, silakan. Ya, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Tasya Anggraini, nomor absen 6, Ya. ingin mempresentasikan batuan serpentin. Oke, silakan. Saya menemukan batuan serpentin dengan sifat batuan metamorfik yang mengandung mineral serpentin, seringkali berwarna hijau dan mudah diubah bentuknya. Karakter dalam cerpen batuan serpentin sebagai the adaptive morph dengan sifat superhero, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan mengubah diri sesuai kebutuhan, menjadi sosok yang fleksibel dan tangguh. Oke. Berikut adalah cerpen batuan serpentin. Pada zaman dahulu, di tengah-tengah kota yang dinamis dan terus berubah, terdapat seorang pahlawan super yang dikenal dengan The Adaptive Morph. Nama itu mencerminkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan mengubah diri sesuai kebutuhan, menjadi sosok yang fleksibel dan tangguh dalam menghadapi setiap situasi yang datang. Silakan. Oke. Demikian cerita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, bagus sekali ya. Jadi kalian sudah bisa mengerjakan semuanya ya dengan bantuan ChatGPT tadi, bisa membuat cerpen sehingga kalian lebih mudah untuk menghafalkan suatu materi ya. Tadi sudah dipresentasikan oleh beberapa teman. Sekarang sebelum kita tutup, barangkali ada yang masih belum jelas soal pembuatan cerpen dengan ChatGPT ini. Coba silakan bertanya. Saya mau bertanya, Oh ya, ya silakan, ada apa? apa bedanya Google dengan ChatGPT? Oh ya, apa perbedaan Google dan ChatGPT ya? Jadi Google itu sifatnya itu memunculkan apa yang sudah dikumpulkan oleh orang. Misalkan ada orang membuat puisi, kemudian nanti akan bisa dipanggil lagi oleh Google ya. Tapi kalau ChatGPT dia itu mengarang, jadi dia itu bisa mengarang dan bisa apa ya, merekonstruksi sesuatu yang baru gitu ya. Jadi meskipun belum ada orang yang memasukkan informasi itu, ChatGPT bisa membuatnya berdasarkan logikanya dia gitu ya. Jadi secara sekilas itu nanti kamu akan menemukan lama-lama lebih enak pakai ChatGPT. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya, Pak. Oh ya, Julia gimana, tanya apa? Gimana cara membuat ilustrasinya? Oh ya, jadi kalau ChatGPT itu memang untuk sesuatu yang berbau tulisan gitu ya. Tapi nanti kalau pengen ilustrasi gambar, sedangkan kamu sendiri gambarnya ya terbatas gitu ya, nggak bisa membuat ilustrasi yang baik. Nanti ada AI yang lain lagi, itu namanya Scribble Diffusion. Minggu depan nanti saya ajarkan ke anak-anak bagaimana untuk membuat Scribble Diffusion ya. Mungkin Aisyah sudah nyoba ya nih kalau ini. Muridnya Pak Aryo ya. Mungkin bisa tanya ke ini Aisyah nanti ya. Oke, ada pertanyaan lain selain itu? Oke, Aisyah tanya apa Aisyah? Layanan AI ini berbayar apa gratis, Pak?
Oh ya, jadi layanan AI ini sebenarnya banyak yang berbayar, tapi beberapa itu gratis gitu ya, seperti Scribble Diffusion, kemudian ChatGPT gitu ya. Dan yang gratis ini sudah lumayan untuk memenuhi apa ya, kebutuhan untuk anak-anak ya, pendidikan anak-anak itu sudah cukup memadai gitu ya. Jadi gitu ya, tidak perlu kita ikutan yang berbayar. Tapi kalau duitnya lebih ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ada yang berbayar, ada yang tidak. Tapi untuk kita sudah cukup untuk itu. Oke ya, saya pikir waktunya sudah mau habis ya. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit mengenai pembelajaran yang telah kita lalui hari ini. Nah, bahwa penggunaan teknologi ini bisa sangat kita maksimalkan supaya anak-anak itu lebih terbantu dan memberikan inspirasi gitu ya. Jadi tidak perlu yang susah-susah seperti zaman yang dahulu ya. Saya pikir itu untuk kedepannya kalian pelajari lagi biar lebih matang. Dan untuk kali ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.